Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia anugerah Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kita setiap hari. Mari bersama-sama saya mengajak kita untuk menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jikalau kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini adalah Hidup Bersama Suami Istri. Ada perintah yang disampaikan kepada para istri, ada perintah juga disampaikan untuk para suami. Perintah yang disampaikan kepada istri-istri itu terdapat dalam ayat yang pertama. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu.
istri diminta untuk tunduk kepada suami. Ini bukan berarti bahwa suami itu derajatnya lebih tinggi dari istri. Tapi ini berbicara tentang keteraturan di dalam rumah tangga. Maka seorang istri, dia harus belajar untuk tunduk kepada otoritas sang suami. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca perikop sebelumnya atau pasal sebelumnya, di sana Petrus menyampaikan kepada para hamba-hamba supaya mereka tunduk kepada tuan mereka atau majikan mereka. Nah, sikap tunduk itu bukan hanya berlaku dalam dunia pekerjaan, tetapi di dalam rumah tangga pun sikap tunduk itu juga harus ada. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kemudian Petrus mengatakan istri-istri tunduklah kepada suamimu? Ada kelanjutan ayatnya, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi Bapak Ibu, dengan sikap tunduk seorang istri kepada suami, dengan kelakuannya, kehidupannya yang saleh, maka jika suami mereka orang yang tidak taat, jika suami mereka adalah orang yang belum percaya kepada Tuhan, dengan melihat kesalehan hidup dari istri mereka, maka itu menjadi satu alat di tangan Tuhan untuk membawa orang tersebut percaya kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi seorang istri diminta untuk tunduk bukan hanya kepada suami yang kelakuannya baik. Bahkan dikatakan di dalam bagian ini, jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Berarti ini adalah orang yang tidak hidup di dalam firman. Tetapi Petrus katakan tunduk kepada suami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan perintah untuk suami. Dalam ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ada perintah di sana agar suami menghormati istri. Mengapa menghormati? Karena dikatakan bahwa istri itu adalah teman pewaris dari kasih karunia. Ini hal yang sangat menarik sekali. Kalau seorang suami menyadari bahwa istrinya itu adalah teman pewaris dari kasih karunia, maka seorang suami pasti akan menghormati istrinya. Seorang suami pasti akan memperlakukan istrinya dengan baik. Bahkan kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang terakhir, supaya doamu jangan terhalang. Ketika seorang suami tidak memperlakukan istrinya dengan sewajarnya, dengan baik, tidak mengasihi istrinya, maka dikatakan doanya akan terhalang. Bahkan ada penafsir lain mengatakan bahwa bukan hanya doa dari suami yang terhalang, bahkan kedua-duanya ketika mereka tidak dalam hubungan yang lagi baik, ketika mereka lagi tidak saling menghormati, tidak saling menunjukkan sikap hormat kepada satu dengan yang lainnya, maka doa mereka, doa suami dan doa istri tidak akan mungkin didengar oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bagian firman Tuhan ini menjadi satu pengingat bagi setiap kita. Secara khusus bagi kita yang sudah berkeluarga. Seorang istri, mari terus belajar untuk tunduk kepada otoritas dari suami. Karena dia adalah orang yang telah dipercayakan oleh Tuhan menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Tunjukkan sikap hormat, tunjukkan sikap menghargai kepada suami. Tetapi bagi para suami, mari kita juga belajar untuk mengasihi istri. Mari kita menghormati mereka, menghargai mereka, karena mereka adalah teman pewaris dari kasih karunia. Ini pembacaan firman Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Mari kita berdoa.
Kami sungguh bersyukur atas segala kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan selamat, dan kami siap beraktivitas hari ini. Kami mohon pertolongan Tuhan yang akan memimpin kami, menolong kami, bila kami boleh beraktivitas pada hari ini, boleh jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, muridkan satu orang lagi bagi Kristus.